Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa sibuk beramal, tapi hati kita tetap kosong, bahkan hati kita gelisah, jiwanya belum tenang. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Orang ibadah tapi tetap merasa gelisah. Dan ternyata masalah itu terdapat di hati yang belum bersih. Maka di hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam Islam, yaitu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, membersihkan jiwa kita. Maka dari pembahasan ini kita bisa mendapatkan bagaimana seorang muslim membersihkan hatinya dari syirik, dari riya, dan kembali kepada ikhlas. Karena amal yang besar itu karena niat kita yang ikhlas. Apabila niat kita tidak ikhlas, maka amal tersebut bisa hancur, bahkan tidak bernilai, akan terhapus bahkan. Oke, kita lanjut. Masalah utama dari riya ini, syirik ini, karena orang yang ibadah tapi gelisah ini, masalah utamanya ya hati itu tadi. Kemudian fokusnya tuh hanya lahiriahnya saja, dia tidak memperhatikan batinnya, karena keikhlasan itu terdapat di hati, batin. Jadi kita perlu memperhatikan lahir dan batin kita ketika kita beramal. Dan kita tidak mengharapkan pujian. Niat kita bukan untuk pujian, bukan untuk validasi, pengakuan. Itu kebiasaan. Dan bahkan ada hati yang merasa terbebani ketika melakukan suatu amal. Jadi dia tidak menghayati amal tersebut. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka dari ayat sini juga dijelaskan dengan tegas bahwa kemenangan sejati itu bukan dari luar saja, jadi dari dalam juga dinilai dari hati kita yang ikhlas, bukan cuma aktivitas yang ramai. Jadi kemenangan sejati itu ketika hati kita disucikan dari berbagai macam penyakit hati seperti riya, hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tazkiyatun nufus itu berarti kita membersihkan hati yang terdapat noda di dalamnya, dan kemudian hati tersebut kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, dan sebagainya. Lalu isi hati kita dengan iman, dengan banyak ibadah, dengan keikhlasan. Maka amal yang kita kerjakan akan mendapatkan nilai yang setimpal dengan niat dan perbuatan kita. Next, jadi kita kembali kepada tauhid. Bagaimana realitasnya? Tauhid itu yang kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah yang esa, tidak kepada yang lainnya. Kita melakukan suatu amal dengan hati yang berlandaskan tauhid, tidak mencari pujian,
validasi, hanya mencari ridho Allah yang kita cari. Jadi ketika tauhid hidup di dalam hati, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa ikhlas dalam menjalankan amalnya. Oke, kita lanjut bahaya syirik. Maka dari sini, saudara-saudara, syirik itu termasuk dosa yang besar. Syirik bukan sekedar kesalahan kecil. Syirik itu merusak fondasi agama kita, amal kita. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Bahkan para nabi pun jika berbuat syirik akan dihapuskan amalnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu yaf'alun. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan ini sangat berat. Maka jika seseorang mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik besar, maka dosa tersebut bisa jadi tidak diampuni. Karena syirik itu menzalimi hak Allah, pengkhianatan terhadap hak Allah, kezaliman terbesar yaitu syirik. Maka dari situ kita berusaha meninggalkan syirik ini. Kita harus senantiasa bertobat dengan tulus agar dosa-dosa kita termasuk di syirik apabila kita tidak menyadarinya. Bisa jadi itu syirik kecil atau syirik besar, bisa diampuni jika kita bertobat. Oke, lanjut. Terdapat juga syirik kecil, yaitu riya, ingin dilihat. Syirik yang tersembunyi di zaman kita. Karena dengan seseorang ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin divalidasi, maka dia melakukan amalan hanya semata-mata untuk itu, bukan semata-mata karena Allah. Jadi dia niatnya tidak ikhlas. Misalnya dia ketika sholat kemudian dilihat orang, dia memanjakan sholatnya. Terus ketika baca Quran di depan orang, dia membaguskan suaranya lebih bagus daripada pas dia sendirian. Terus pas dia misalkan beramal, dia suka kalau amalnya itu dilihat oleh manusia. Bisa jadi itu termasuk dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu khawatir terhadap umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar ar-riya. Nabi SAW khawatir terhadap umatnya terhadap atas riya. Maka apabila orang melakukan riya ini, amalannya bisa tertolak. Bahkan yang harusnya jadi pahala malah justru bisa menjadi dosa, beban. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah bagaimana untuk membersihkan hati kita. Yang pertama ya, kita berusaha menyucikan hati kita, menyucikan niat kita dari kotoran-kotoran yang mengotori niat kita, mengotori hati kita. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, hasad, benci. Kita tanyakan kepada diri kita, untuk siapa ini amal ini? Apakah untuk Allah atau selainnya? Maka pastikan niat kita itu untuk Allah. Jadikan niat itu spesifik dan terus diperbarui. Kemudian sembunyikan amal baik kita. Ini merupakan salah satu yang bisa menggandakan pahala kita. Disebutkan bahwa dalam Al-Quran, jika seorang bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan. Kemudian kita juga bisa selanjutnya
memuhasabah diri setiap hari, misalkan setiap mau tidur kita muhasabah, renungkan setiap malam apa yang mendorong kita tindakan saya hari ini, apakah tadi ada salah, ada yang keliru, ada yang kurang, maka catat perbaikannya dan akui kesalahannya. Mudah-mudahan di besok harinya kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian ingat, kita beramal hanya untuk Allah yang memberikan manfaat dan pahala kepada kita. Kita tidak meminta imbalan dari manusia, tapi kita meminta pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Dan salah satu doa untuk ikhlas adalah Allahumma ja'al 'amali kulluh salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Maka doa itu bisa dipraktekkan. Selanjutnya kita berusaha mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari mengenai ikhlas ini, dengan membersihkan hati kita dari berbagai macam riya, sum'ah. Kemudian kita mengisi hati kita dengan keimanan, kemudian mengikhlaskan kembali. Tanyakan kepada diri kita, untuk siapa amal ini? Tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pastikan niat amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada ini semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.